كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal nasir haqiqil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alhamni nafsi wa al-musadi nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi terma'ain. Ati'ullah wa rasulullah wa minkum amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian Qulasatul Yakin halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Asal isu wa salasin utawi kaping 33. Ida Quraisyin nerangake oleh menyakiti wong-wong Quraisy di Rasuli sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafati zauji Rasuli, sause wafate garwane Rasulullah seperti Khadijah wa ammihi lan pamane Kanjeng Nabi Muhammad yang kemarin siapa? Abu Thalib. Tinggal dua orang utama yang menopang atau menunjang atau memberi dukungan kuat untuk dakwah syiar Islam. Dua-duanya yang jadi penopang kuat meninggal. Wa akhadat tumandang atau mulai sapa Quraisy, wong-wong Quraisy iku tu'di menyakiti sapa Quraisy ar-rasuli ing Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanu mongko ana sapa Quraisy iku yang suruna padha menaburi sapa Quraisy alaihi ing atase Kanjeng Muhammad aturobu lebu atau abu debu pura wayadu unalan podo meletakkan sapa Quraisy ausahol hayawani ing tai-taine kewan. Jadi debu diwadahi wadah mbok ember mbok apa wadah Nabi sembahyang ning Ka'bah suntak tabur kotoran hewan mbok unta mbok kotoran jaran kotoran kuda disiram dengan Nabi disuntak ya. Ini jahatnya Quraisy. Karena apa? Karena melihat Rasulullah dekengannya hilang. Dianggapnya orang mau dekengan pusat. Dekengan dua orang itu yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy ya, itu meninggal terus sampai naik di Quraisy. Ausahol hayawani ing tai-tai kewan kotoran hewan alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad fi sholatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi Muhammad wa ta'alla kulan padha nyikep sapa Quraisy sing awake gede-gede sing kuat-kuat jago bulan di Nabi disikep sampai gak bisa bernafas. Nah kalau ini sikap karo kancamu sing awake dhewe kan obah tak iso. Apa meneh ahli gelut nyuker kowe.
balungnya iso remuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allahu lan padha nyikep sapa Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad marrotan ing dalem suatu ketika. Wa qalu lan padha ngucap ngono sapa Quraisy lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad antal ladzi turidu antaj'alal alihata ilaha wahidah. Anta utawi sira Muhammad, ini wong Quraisy ya, yang nikah tadi. Iku alladzina wong turidu ngarep pake sapa sira Muhammad antaj'ala ing yen to dadeke sapa sira Muhammad al alihata ing Tuhan pirang-pirang mau Tuhan yang ngomong Quraisy ilah wahidan Tuhan sing siji. Muhammad apa kowe pengen gawe Tuhan yang akeh iki, Tuhan yang banyak ini meh dadi siji tok sambil disiter dipiting bosone cah cilik-cilik dipiting. Jadi bilang begitu mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqaddama mongko maju sapa Abu Bakrin. Ya Abu Bakar. Wa khallasa lan bebase sapa Abu Bakar. Ku ing Kanjeng Nabi Muhammad. Minhum saking sikepane wong Quraisy mau. Wa qala lan ngendikan sapa Sayyidina Abu Bakar lahu maring Quraisy. Ataqtuluna rajulan ayyahula rabbiyallah. Ataqtuluna apa toh bakal mateni sapa kalian kowe Quraisy. Kowe mau mateni Quraisy rajulan ing seseorang ayyahula krono arah yen to ngucap sapa rajulan wong lanang mau Robbiya utawi pangeranku iku Allahu iya Gusti Allah. Jadi Abu Bakar maju ya, ono Pak Yaine, gurune orang yang dicintai kok disakiti. Ya ono guru Pak Yaine disakiti berani maju ora. Abu Bakar seperti Nabi disakiti maju. Quraisy, apa kamu membunuh orang yang seseorang itu hanya dia mau bilang bahwa Allah itu Tuhannya satu-satunya. Masa kan dipateni ana wong muni Tuhannya Allah kok dipateni. Itu Abu Bakar. Terus dilepaskan ya. Karena itu tadi karena Abu Bakar maju ya, memberanikan dirinya untuk menghalau yang mengganggu Nabi tadi. Ayat hadihi tegese utawi iki iku al khulasah ringkasan. Istadda menjadi keras. Opo ida Quraisy oleh menyakiti Quraisy lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati zaujihi sawise wafate garwane Kanjeng Nabi Muhammad wa ammihi lan pamane Kanjeng Nabi Muhammad hatta hammu sehingga padha nejo sapa Kanjeng Nabi bikotlihi kelawan mateni Kanjeng Nabi sehingga padha nejo sapa Quraisy ya. Mereka menyengaja untuk mau membunuh bikotlihi kelawan mateni Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kedua orang tadi meninggal, akhirnya mereka menyengaja bermaksud mau membunuh Rasulullah dengan terang-terangan ya, semakin keras.
mau menyakitinya makin terang-terangan makin keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u wa salasin utawi kaping 24 iku al-hijratu ila Thaif. Nerangake hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad maring kota Thaif. Lama ro'a semangsane wis ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isihanata Quraisy, penghinaane wong-wong Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Hajaro hijrah sapa Kanjeng Nabi Muhammad fis sanati ing dalem taun, fis sanatil asyirati ing dalem taun ke-10 ila Thaifi maring Thaif. Ma'a Zaid bin Harisah, sertane Kanjeng Nabi siapa? Zaid bin Harisah. Wa tawajjaha lan madhep sapa Kanjeng Nabi Muhammad ila Saqifin maring kabilah Saqif, suku Saqif. Kotanya namanya Thaif, suku yang mendiami Thaif itu namanya suku atau kabilah Saqif. Wa talabalan jaluk sapa Kanjeng Nabi Muhammad minhum saking Saqif nusratahu nulungi Kanjeng Nabi Muhammad ala qaumihi ing atase kaume Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah meminta bantuan pertolongan kepada suku Saqif yang di kota Thaif. Thaif dengan Mekah itu jaraknya kira-kira 50 km. 50 km itu mana? Sini Sarang mungkin 50 itu. Ya itu minta bantuan supaya apa ya? Karena Rasulullah menerima hinaan, menerima penganiayaan ya, disakiti, minta bantuan karena sakit itu suku besar ya. Berharap mendapat bantuan naungan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faraddu monggo padha nolak sapa Saqif alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad raddan qabihan kelawan penolakan sing jahat, penolakan yang jelek. Terus menolak atau menghina mungkin ya, dengan kasar. Wa amarulan perintah sapa Saqif, suku Saqif tadi juga memerintahkan sufaha'ahum ing wong-wong bodoh-bodone Saqif, orang-orang awamnya ya, orang-orang yang tidak terdidik mereka. Wa abidahum lan budak-budake Saqif, perintah budak-budake juga. Ada riwayat juga anak-anak kecil gitu diperintah juga. Ya subuna hale podo ngenyek, pokoknya dihina, gila, edan. Nabi lewat di dalam gila, edan kalau dibalangi waktu. Dianggap orang waras, karena ya itu maksudnya menyakiti juga dia mereka. Ya subuna hale podo ngenyek hu ing Kanjeng Nabi Muhammad waromau lan podo melempari ngono sapa sufa'ahum wa abidahum tadi hu ing Kanjeng Nabi Muhammad bil hijarati kelawan watu. Sudah menghina, mengejek sambil melempari batu. Bayangkan, mau minta bantuan malah disakiti ya. Hatta salah hingga mengalir opo adamu getih min arafi birizlaihi saking celah-celah sikile Kanjeng Nabi Muhammad. Itu berdarah Kanjeng Nabi.
Wa kana lan ono sapa Zaid bin Harisah iku yamna'u mencegah sapa Zaid bin Harisah tadi anhu saking Kanjeng Nabi al ahjaro ing watu hatta usiba singgo dikenani sapa Zaid bihijarohatin lawan piro-piro luka pirosihi ing dalem mustaqone Zaid bin Harisah tadi. Zaid ketika Rasulullah dilempari batu oleh tadi orang-orang bodoh, budak-budak, anak kecil, Zaid berusaha melindungi Rasulullah. Nah pas melindungi itu karena batunya banyak, Zaid kena kepala juga luka. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma lam yanal semangsane ora memperoleh sapa Kanjeng Nabi Muhammad minhum saking kabilah Sakif tadi tidak memperoleh bantuan ya, tidak memperoleh hasil khairon ing kebagusan roja'a mongko kundur sapa Kanjeng Nabi Muhammad ila Makkah maring kota Makkah ba'da ammakasa ing dalem sakwise yen to manggon sapa Kanjeng Muhammad bainahum antarane Sakif ya, baik maksudnya beliau di Sakif di Taif tadi syahrun ing sewulan kurang lebih 1 bulan itu beliau di Taif berusaha mengenalkan Islam, menyebarkan Islam, berusaha tokoh-tokohnya didekati supaya meminta bantuan itu lama, gak sehari 2 hari, 15 hari. Bahkan riwayat lain, ya riwayat ini mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 15 hari. Kalau riwayat ini sebulan, di Taifnya itu sebulan. Berdiam di suku Sakif tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tegese utawi iki iku al-khulasaah ringkasan. Lamas sadda semangsane banget opo al-ada oleh yang menyakiti Quraisy. Hajaro pindah atau hijrah sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Taif maring Taif. Wa ya Kanjeng Nabi Muhammad wa Zaid bin Harisah lan Zaid bin Harisah. Wa aradolan menyampaikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad amrohu perkara ning Kanjeng Nabi Muhammad ala Sakifin ing atase kabilah Sakif. Maksudnya perkaranya Rasulullah itu apa? Ya tentang agama Islam, tentang kesulitannya di Mekah, banyak masalah dengan suku Quraisy yang berusaha menyakiti, menghina, mengejek, menganiaya Rasulullah itu diperbincangkan. Parodu monggo nolak sopo Sakif tadi. Tapi Nabi mendapat penolakan dari orang-orang Taif. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Rodan qobihan kelawan penolakan yang jahat, penolakan sing elek. Wa adzaulan podo menyakiti sapa Sakif hu ing Kanjeng Nabi Muhammad wa kana lan ono sapa Zaid bin Harisah maksudnya ya. Iku yadfa'u nolak sapa Zaid anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad al-ada ing olehe menyakiti Sakif mau wong-wong Taif tadi. Jadi karena penolakan yang begitu menghinakan ya, Rasulullah di samping ditolak dengan jahat tadi juga orang-orang Sakif itu menyuruh budak-budak, anak-anak kecil, ngomong bodone itu untuk menghina Rasulullah, melempari batu sampai Rasulullah berdarah. Itu terus malaikat Jibril datang. Dalam satu riwayat malaikat Jibril datang. Terus beliau mengatakan itu ada di bawah itu. Inna Allah amaroni dan seterusnya itu.
Sesungguhnya Allah mendengar apa yang kaummu katakan. Allah juga mengetahui bagaimana jawaban mereka. Ya, mereka jawabannya menolak tadi. Sekarang dia telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk diperintah apa saja sesuai keinginan kamu. Kemudian malaikat penjaga gunung tadi datang mengucapkan salam. Jibril mengatakan tadi ya. Terus malaikat sing jaga gunung di dekat Taif itu, wahai Muhammad, sekarang engkau bergantung pada keinginan kamu. Jika kamu mau, aku timpakan kedua gunung itu kepada mereka. Jadi malaikat yang nggak sabar, malaikat sendiri sing jaga gunung terus perilaku wong Taif mau nggak sabar. Nek kanjeng Nabi gelem jaluk donga jaluk Allah timpakan, malaikat siap. Gunung mau meh ditimpakan kepada wong Taif. Kayak siapa? Dungane Nabi Nuh misalnya. Kaumnya itu kan di genosida. Wong dolime diimpei karo banjir. Kaum Nabi terdahulu kan banyak begitu. Kaumnya Nabi Lot juga begitu. Enek dikandani angel yo ngono kuwi wong sosok. Wong saleh ndonga pasti lae karo Nabi Nuh karo Nabi Lot. Jangan-jangan doanya diterima, bahaya. Tapi jangan ditiru Rasulullah. Ya, Rasulullah itu ketika ditawari oleh malaikat seperti itu, beliau menjawab, justru aku berharap dari keturunan mereka Allah mengeluarkan orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Jadi orang-orang mereka itu Rasulullah berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah semata, tidak menyukai Allah dengan apapun. Jadi Rasulullah melihat pandangannya ke depan. Di dalam tubuh anak Adam itu orang-orang Taif itu nanti akan lahir orang-orang yang banyak memperkuat Islam. Ya terbukti benar dalam sejarah nanti banyak orang-orang Taif, keturunan-keturunan Taif itu akhirnya yang membela agama Islam. Jadi bisa dikatakan Rasulullah itu visioner ya, pandangannya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu wa salasin utawi kaping 35 iku Isra'u. Bahas Isra'e Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu lan mi'rate Kanjeng Nabi Muhammad. Bisanatil hadiyata asyrata. Bisanatil hadiyata asyrata. Ing dalam tahun ke-11 Hijriah. Akroma wis mulyake hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allahu Gusti Allah bil Isra'i kelawan Isra wal Mi'raji kan lan Mi'raj. Fal Isra'u mongko utawi Isra wa ya Isra iku tawajjuhun Nabi berangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem wektu bengi minal Masjidil Harami saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa mare Masjidil Aqsa di Palestina sana. Di perjalanan Rasulullah Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah, kota Mekah ya, di Masjidil Haram itu ke Palestina, Masjidil Aqsa yang sekarang masih konflik itu. Isra itu perjalanan darat. Jadi setelah tahun ke-10, setelah Amul Husni kemarin ya, tahun kesedihan,
telah meninggal, diembargo meninggalnya Sayyidina Abu Thalib ya pamannya. Kemudian Sayyidah Khadijah meninggal, diblokade 3 tahun ya sebelumnya juga. Terus diusir dari Thaif yang diharap-harapkan pertolongannya. Ini betul-betul Rasulullah itu ibaratnya kesedihannya itu dalam. Akhirnya di saat-saat seperti itu Allah ingin ngajak rekreasi. Nah, itu Isra, perjalanan malam. Naik apa? Buruk. Temannya malaikat Jibril, ada riwayat juga malaikat Israfil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mi'rajul utawi maknane mi'raj. Huwa ya mi'raj iku su'udu munggahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi, maring alam atas, alam tinggi. Wa fihi lan ing dalem mi'raj furidot diperdoake apa as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Di mi'raj naik dari Masjidil Aqsa tadi, mi'raj ke atas ke alam yang tinggi, mana Sidratul Muntaha. Terus menerima perintah sholat. Wa fi sobihati lan ing dalem isuke atau subuhe keesokan harinya Lailatul Isra'i. Wa fi sobihati Lailatul Isra'i lan ing dalem isuke malam Isra ya, setelah Isra itu paginya Allama mulang hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Jibrilu malaikat Jibril as-sholata ing carane sholat wa auqatahalan wektune sholat. Jadi karena malam itu menerima perintah sholat dari Allah, mi'raj itu bertemu Allah di sana. Dan di sana itu ya di peristiwa itu banyak perdebatan ulama. Apakah Rasulullah itu bertemu dengan Allah? Terus bertemunya bagaimana? Apakah Rasulullah itu Isra Mi'raj itu dengan ruhnya saja? Apakah ruh wal jasad? Apa ruh dengan jasad? Itu perdebatan ulama. Ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan dengan ruh dan jasad, ada yang mengatakan tidak bertemu Allah. Termasuk riwayatnya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu garwane Kanjeng Nabi, itu mengatakan tidak bertemu Allah. Tapi Ibnu Abbas mengatakan bertemu Allah. Qausaini au adna, sejarak 2 busur panah. Dari busur panah itu kan melengkung 2 ini, jadi bentuknya lingkaran satu melengkung gini, 2 ini melengkung gini. Itu sebenarnya kiasan bahwa sangat dekat sekali dengan Allah. Tapi karena dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat misalnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai menyerupai Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang menyerupai. Nah ketemu koyok dia yo karena nggak tahu. Dan di ayat lain misalnya laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi, tidak ada yang semisal, tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Jadi Siti Aisyah tadi riwayat itu untuk mengawal ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun. Tapi Sayyidina Abbas mengatakan ada pertemuan itu sejarak 2 busur panahnya.
Bertemunya seperti apa? Tidak boleh kita mengatakan bertemu terus jagongan kalau awal ini ketemu wong loro nggak bisa, nggak boleh. Karena apa ya tadi? Pokoknya bertemu tapi wallahu alam gitu aja. Ya, tahfidz lah. Tahfidz itu kita membiarkan maknanya seperti itu, bertemu aja. Biar tidak kita bertentangan dengan ayat tadi bahwa Allah itu kalau kita mengatakan bertemu di atas sana di Sidratul Muntaha bertemu, kemudian Allah itu seperti manusia, lah ini bahaya jadi mengganggu ketauhidan kita bahwa Allah itu butuh tempat, Allah butuh arah, itu bahaya. Allah berjisim seperti manusia, Allah jadi mujassimah nanti. Dan atau musyabihah, Allah itu menyerupai sesuatu, nah, itu nggak boleh. Pokoknya Rasulullah menerima perintah sholat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menerima apa waktu sholat tadinya, menerima. Terus besokan harinya Allah malaikat Jibril mengajarkan cara-cara sholat, waktu-waktu sholat. Di samping mengerjakan sholat subuh sekaligus mengajari Rasulullah gitu. Agar subuhnya enggak ninggal sholat kan gitu. Nabi kok ninggal sholat kan enggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadi tegese utawi iki iku al-khulaso ringkasan. Fi sanatil hadiyata asyrata. Ing dalam tahun ke-11. Akroma mulyake hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Allahu Gusti Allah bil Isra'i wal Mi'raj kelawan Isra wal Mi'raj lan Mi'raj wa fiha lan ing dalem Isra wal Mi'raj mau furidot diferdoake apa as-shalawatul khamsu salat 5 waktu. Asa disuwas salasin utawi kaping 26 iku dakwatul qabaili ajaan kepada qabilah-qabilah ila dini maring agama Islam. Dola terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sanawatin ing 10 tahun yat'u hale ajak-ajak sapa Kanjeng Muhammad Quraisyan ing suku Quraisy ila dini maring agama Islam bilini kelawan lemah lembut warifki lan kehalusan. Falamma ro'a mongko semangsane wis ningali sapa Kanjeng Nabi Muhammad siddata inadihim ing bangete olehe nentang sapa Quraisy wa ta'assubahum lan ta'assufe wong Quraisy. Ta'assub itu fanatik kepada kelompoknya berlebihan, itu ta'assub tanpa memperhatikan konteksnya itu apa, masalahnya apa, tidak berpikir objektif, pikirnya pokoknya nek sak suku tak bilani, nah itu bener salah tak bilani, nah itu jadi ta'assub. Tidak memperhatikan nek salah harus tetap salah, nek bener ya bener, nah itu yang bener begitu. Keluargamu mbok bilani, nek ora keluarga ora bilani, nah itu ta'assub, enggak boleh. Ya benar katakan benar, salah ya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'assubahum lan ta'assupe wong Quraisy ya sop alaihi ing atase inadihi nantang ya waman ahumlan oleh mencegah Quraisy
nasrodini ing nyebarke agama Islam. Kharaja mongko metu sapa Kanjeng Muhammad fisanatil hadiyata asyrota ing dalem taun ke-11 minan nubuwati saking kenabian ilal qabaili metu maring pira-pira kabilah fi aswaqihim ing dalem pasar-pasare inadihim tadi dalam pasare kabilah ya, qabail tadi. Rasulullah di tahun ke-11 itu dakwah turun ke pasar-pasar, pantang menyerah, meh disakiti, meh dihina, meh diapa-apa, meh diusir. Beliau terang-terangan marani orang-orang di pasar, suku-suku pada jualan apa, pada transaksi apa, didatangi, didakwai satu-satu dengan lemah lembut, dengan kehalusan. Bismillahirrahmanirrahim. Basara lan dadi sapa Kanjeng Muhammad iku yatu ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi hum ing qabail tadi ila dini maring agama Islam. Bakana mongko ana iku minhum di antara qabail sapa man itu maksudnya qabilah atau yarudu kang nolak sapa man rodan qabihan kelawan penolakan yang jahat atau jelek. Wa minhum lan iku di antara qabail tadi man utawi wong yarudu kang nolak sapa man rodan hasanan kelawan penolakan kang bagus. Setelah dakwah terang-terangan mendatangi satu-satu, beberapa orang qabilah yang menolaknya dengan jelek, dengan jahat, dengan keras, sebagian juga menolaknya dengan halus. Wa kana lan ono iku min akbaihim paling jahat-jahate qabail apane rodan oleh nolak sopo Banu Hanifah Bani Hanifah sopo Banu Hanifah itu jama'atu Musailamatal Kadzdzab rombongane Musailamah sang pembohong Al-Kadzdzab. Jadi Musailamah nanti setelah Rasulullah meninggal, Musailamah ini mengaku sebagai nabi, nabi anyaran. Usai diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadhihi tegese utawi iki iku al-khulasah ringkasan. Fi hadhihi sanati ing dalem ikilah taun ke-11 kenabian tadi ya. Arodo menawarkan sapa Kanjeng Nabi Muhammad nafsahu ing awak dhewe ne Kanjeng Nabi Muhammad alal qabaili ing atase pira-pira qabilah fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar fa ajaba monggo gelem menerima sapa ba'duhum sebagian qabilah sebagian qabail tadi warodda lan nolak sapa ba'duhum sebagian qabail yang lain, sebagian qabilah-qabilah yang lain juga menolak rodan qabihan lawan penolakan yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u wa salasin utawi kaping 37 iku bad'u islamil ansor wiwitane mlebu Islame sahabat Ansor fi sanatil hadiyata asyrota ing dalem taun ke-11 qadima wis teka makata ing Mekah sapa sitatu nafarin 6 orang min Arabi Yasrib saking Arabe tanah Yasrib. Yasrib itu nama kota
sebelum diganti menjadi Madinatul Munawwarah itu namanya Yasrib. Min Arabil Yasrib, saking Arabe tanah Yasrib, lil haji kanggo haji. Orang-orang Yasrib haji ke Mekah. Pada mongko ngajak ing sitatun nafar, 6 orang tadi, sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal islami maring agama Islam. Mereka diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Wa ila muawanati hilan maring nulungi kanjeng Nabi Muhammad fi tablighi risalati rabbih, ing dalam menyampaikan risalahe pangerane kanjeng Nabi Muhammad. Ya maksudnya apa? Risalah Islam yang dibawa Rasulullah. Diajak untuk membantu menyebarkan agama Islam. Fa'amanu monggo podo beriman ngono sapa sitatun nafar tadi, 6 orang tadi, bihi kelawan kanjeng Nabi Muhammad. Wa saddaqulan podo benerake ngono sapa sitatun nafar hu ing kanjeng Nabi Muhammad. Wa qaululan podo ngucap ngono sapa sitatun nafar fima ing dalam barang bainahum antara mereka pada mengucapkan bercakap-cakap begitu. Wallahi innahun nabiyyul ladzi ta'iduna bihil yahudu falayas bikuna ilaih. Wallahi demi Allah, innahu sak temene Muhammad iku an-nabiyyu nabi alladzi ta'idu kang wis janjeni na ing kita bihi kelawan muncule nabi sapa al yahudu wong Yahudi. Fala yasbiku mongko aja nganti disiki sapa Yahudi al Yahud na ing kita ilahi maring kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Yasrib itu sudah mendengar tentang Rasulullah sebelum bertemu Rasulullah. Itu melalui cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang Yahudi bahwa ini saatnya turun Nabi baru, Nabi penutup akhir zaman. Lalu mereka mencari informasi. Akhirnya mereka 6 orang utusan dari Yasrib tadi ke Mekah untuk menjumpai Rasulullah. Jadi mereka kesadaran ya, orang-orang yang punya kesadaran tinggi bahwa perlu untuk ketemu Nabi akhir zaman dan selamat dunia akhirat. Nah, Yahudi pengen golek Nabi malah pengen membunuh kanjeng Nabi. Karena bedanya karo Quraisy. Tapi ada juga Yahudi yang tetap Yahudi tapi ya antara lain apa kalau pendeta-pendeta Nasrani Yahudi yang ikhlas itu ketika tahu Rasulullah akhir zaman itu diturunkan ya mereka masuk Islam. Karena mereka orang-orang ikhlas, kalau beragamanya ikhlas mereka cepat masuk Islam. Seperti siapa? Di awal-awal itu Waraqah bin Naufal, pendeta Bahiro itu kan, atau Raja Najasyi kemarin, rombongan Najron gitu kan, masuk Islam ketika mendengar Rasulullah sudah menyampaikan apa yang dibawa Rasulullah, mereka beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma roja'u semangsane podo bali sopo tadi sitatu nafar tadi 6 orang ila biladihi maring negarane sitatu nafar mau zakaru mongko podo nyebut sopo sitatu nafar di kaumihim maring kaume sitatu nafar dikror rasuli nyebut anane rasul utusan. Mereka ketika kembali menceritakan kepada orang-orang di Yasrib bahwa mereka bertemu seorang utusan, bertemu Nabi, bertemu Rasulullah. Wa ta'aulan ngajak-ngajak ono sapa sitatu nafar hum ing liqaumihim maring kaume ilal islami maring agama Islam, dan kaumnya diajak masuk Islam.
fa intasyara mongko dadi sumebar apa dzikruhu penyebutane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil muduni ing dalam pira-pira kota wahada utawi ikilah intasara tadi ya sumubare tadi wahyo hada iku badu islami arabi Yasrib permulaan mlebu Islame Arab Yasrib. Jadi ini ketika di orang-orang tadi ketika sudah masuk Islam, orang-orang tadi pulang terus mereka menyebarkan agama dan meminta orang masuk Islam, berbondong-bondong orang itu masuk Islam, bersahadat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadhihi tegese utawi iki iku al-khulasa ringkasan. Wa fi hadhihi sanati lan ing dalem ikilah taun qadima wis teka makata ing kota Mekah lil haji kanggo haji. Sapa sitatu nafarin 6 orang min arabil madinati saking arabe wong Madinah. Wa aslamu mongko padha mlebu Islam sapa sitatu nafar wa nasyaru lan padha nyebar luasnya sapa satu nafar wikra rasuli ing disebute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Madinati ing dalam kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri.